You are now green. You are light green or dark green. Do you understand? Sir, yes, sir! 5 Korps Marinir terkuat di Asia Tenggara. Halo semua, ketemu lagi kita di channel Si5. Beberapa negara bermiliter di dunia, terutama sekali yang memiliki wilayah laut, punya unit militer yang terlatih untuk beroperasi di darat dan di laut. Tugas utamanya adalah untuk melakukan peperangan amfibi seperti penyerbuan ke darat dan pulau, serta kapal perang musuh. Itulah Korps Marinir atau Satuan Militer Infanteri Angkatan Laut. Unit ini biasanya memang merupakan bagian integral dari Angkatan Laut suatu negara. Mereka juga bisa terlibat dalam operasi tangkap cepat, bantuan kemanusiaan dan bencana, serta peran operasi khusus seperti anti-terorisme. Nah, walaupun tak semua negara di Asia Tenggara punya, admin berhasil menemukan beberapa Korps Marinir terkuat di Asia Tenggara berdasarkan jumlah personil, kelengkapan alutsista, dan pengalaman operasi. Berikut 5 di antaranya dan pastikan kamu tonton sampai akhir ya. 5. Guardsmen. Walaupun tak memiliki nama resmi Korps Marinir, unit militer asal Singapura ini memiliki peran yang hampir sama. Bahkan mereka juga pernah melakukan latihan bersama dengan Korps Marinir Amerika Serikat. Guardsmen juga disebut sebagai Guard, merupakan formasi infanteri di bawah naungan Angkatan Darat Singapura yang bertanggung jawab untuk melakukan serangan udara, ekspedisi, dan operasi amfibi. Sama dengan fungsi Korps Marinir pada umumnya, Guardsmen juga menjadi yang pertama di lapangan dalam situasi pertempuran, serta memimpin serangan saat konflik muncul. Unit militer ini mulai aktif pada tanggal 1 Januari tahun 1975. Semenjak itu, Guardsmen juga telah dikerahkan untuk memberikan dukungan dalam operasi penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan, seperti pada saat runtuhnya Hotel New World di Singapura pada tahun 1986, misi bantuan kemanusiaan di Afghanistan pada tahun 2007 hingga 2013, atau pada saat gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia pada tahun 2004. Para anggota Guardsmen telah terlatih untuk melakukan terjun payung ke zona pertempuran dan dalam keadaan yang darurat. Unit yang memiliki moto Ready to Strike ini saat ini memiliki 3 batalion dan dipimpin oleh Kepala Perwira Pengawal Kolonel Wong Pui Chuan. Ketika bertugas, Guardsmen dibekali dengan sejumlah persenjataan dan alutsista berupa senapan serbu SAR-21, senapan mesin Ultimax 100 Mark III, dan yang lainnya. Mereka juga dilengkapi dengan kendaraan taktis Spider Mark II. 4. Naval Infantry Brigades. Next, ada unit militer asal Vietnam yang pada tahun 2010 bahkan diyakini merupakan Korps Marinir terbesar kedua di dunia setelah Korps Marinir Amerika menurut Institut Studi Strategis Internasional. Naval Infantry Brigades merupakan komponen tempur di bawah naungan Angkatan Laut Vietnam yang memiliki tugas untuk menempatkan pasukan dan melindungi pulau-pulau Vietnam atau menyerang daratan dan pulau yang diduduki oleh negara asing melalui laut, serta melindungi kedaulatan teritorial Vietnam. Mulai aktif pada tahun 1969, unit ini berakar pada saat Perang Vietnam di tahun tersebut. Mereka dibentuk berdasarkan kesuksesan unit Saper Vietnam yang mereka buat 2 tahun sebelumnya. Dalam pelatihannya, para calon anggota Naval Infantry Brigades akan dikirim ke banyak pulau di Vietnam, terutama sekali Kepulauan Spratly, untuk berlatih selama berbulan-bulan agar memiliki kemampuan amfibi dan terbiasa dengan ombak laut, serta dekat dengan medan perang. Saat ini Naval Infantry Brigades terdiri dari 2 brigade, yaitu 101 dan 147. Mereka bertugas di Laut Cina Selatan untuk berhadapan langsung dengan pasukan Tiongkok yang semakin leluasa mengklaim kawasan tersebut. Nah, Naval Infantry Brigades dilengkapi persenjataan dan alutsista yang cukup lengkap, mulai dari berbagai jenis persenjataan ringan hingga sejumlah kendaraan tempur seperti tank amfibi, APC, artileri medan, hingga roket dan rudal pertahanan pesisir seperti VSM-01 dan K-300P Bastion P yang memiliki jarak tembak hingga 300 km. 3. Philippine Marine Corps. Didirikan pada tanggal 7 November tahun 1950,
Korps Marinir Filipina telah dikenal sebagai salah satu yang paling berpengalaman di Asia Tenggara. Mereka juga pernah melakukan latihan amfibi bersama dengan Korps Marinir negara lain, salah satunya Amerika Serikat. Berada di bawah naungan Angkatan Laut Filipina, Philippine Marine Corps bertugas untuk melakukan misi-misi amfibi, ekspedisi, dan operasi khusus. Semenjak didirikan, unit ini telah terlibat di berbagai operasi, kebanyakan di dalam negeri, seperti Operation Enduring Freedom dari tahun 2002 hingga 2017, Operasi Pengepungan Marawi pada tahun 2017, hingga konflik Moro sejak tahun 1960-an sampai 2019. Dikomandani oleh Mayor Jenderal Arturo G. Rojas, saat ini Korps Marinir Filipina memiliki jumlah personil mencapai 10.300 orang yang terbagi di beberapa organisasi. Salah satunya ada Combat and Service Support Forces yang dilengkapi dengan berbagai jenis kendaraan tempur dan senjata meriam, seperti meriam Soltam M71A1, kendaraan serbu amfibi KAA V7A1, dan lain sebagainya. Selain itu, juga terdapat divisi Resimen Pertahanan Pantai yang telah dibekali dengan rudal jelajah asal India, yaitu BrahMos, yang memiliki jarak tembak hingga 500 km untuk pertahanan pantai. Memiliki moto Karangalan, Katungkulan, Kabayanihan, yang artinya kehormatan, tugas, dan keberanian, Korps Marinir Filipina tentu saja juga dibekali dengan beragam jenis persenjataan ringan, senjata anti-tank, hingga beberapa jenis drone kecil untuk tugas-tugas pengawasan. 2. Royal Thai Marine Corps. Kali ini ada Korps Marinir negara Thailand yang merupakan paling tua di Asia Tenggara, yang mana didirikan pada tahun 1932. Pada waktu itu pembentukan batalion pertamanya dibantu oleh Amerika Serikat. Korps Marinir Thailand telah banyak terlibat di berbagai operasi, tak hanya yang terjadi di dalam negeri, namun juga operasi penjaga perdamaian PBB di Irak, Kuwait, Burundi, dan Sudan. Sama seperti Korps Marinir pada umumnya, Royal Thai Marine Corps juga memiliki kemampuan untuk meluncurkan operasi penyerangan amfibi, baik di pesisir maupun sungai-sungai. Untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, Korps Marinir Thailand tak hanya dibekali beragam senjata api, namun juga dilengkapi berbagai jenis artileri medan dan kendaraan tempur. Mereka telah mengoperasikan meriam swagerak asal Israel Atmos 2000 yang dilengkapi teknologi canggih dan memiliki jarak tembak mencapai 40 km. Selain itu, Korps Marinir Thailand juga menggunakan rampur infanteri amfibi asal Cina VN-16. Kendaraan serbu amfibi AAV-7A1 mirip seperti yang dioperasikan Filipina dan beragam jenis kendaraan tempur lainnya, bahkan ada juga yang buatan dalam negeri. Dikomandani oleh Laksamana Muda Apichar Sapraset, Korps Marinir Thailand memiliki moto tubuh, hati, hidup, memberi adalah pengorbanan kerajaan, dan sekali marinir, tetap marinir. Nah, saat ini Korps Marinir Thailand memiliki jumlah personel aktif sekitar 23.000 orang. Mereka bertanggung jawab untuk keamanan teritorial dan perbatasan di Thailand. Mereka juga pernah melakukan latihan bersama dengan Korps Marinir dari negara lain seperti Tiongkok dan Amerika Serikat. 1. Indonesian Marine Corps. Terakhir, ada Korps Marinir Indonesia yang dipercaya merupakan yang terbesar di kawasan Asia Tenggara, dengan jumlah personel aktif mencapai 27.000 orang dan kelengkapan alutsista yang cukup mumpuni. Didirikan sekitar 79 tahun yang lalu, Korps Marinir Indonesia yang biasa disingkat Kormar RI merupakan bagian integral dari TNI Angkatan Laut dan bertugas sebagai infanteri laut serta memiliki peran untuk melakukan operasi amfibi, pertahanan pantai, pengamanan pulau terluar, pembinaan potensi maritim, serta pembina kekuatan. Sebagai pasukan strategis yang dikerahkan pertama kali dalam lini medan pertempuran, personel Kormar RI telah ditempa untuk memiliki kekuatan 3 kali lipat dari tentara Angkatan Laut, bahkan TNI lainnya. Terbukti semenjak didirikan, pasukan berbaret ungu ini telah terlibat aktif dalam berbagai konfrontasi dan konflik di dalam negeri, mulai dari Revolusi Nasional Indonesia tahun 1945 hingga 49, sampai yang terbaru ada Operasi Madagoraya di Sulawesi tahun 2016 hingga 2022. Satuan yang memiliki moto Jalesu Bumiyamka Jayamahe ini juga memiliki beragam organisasi, bahkan juga memelihara beberapa unit operasi khusus gabungan Angkatan Laut dan Marinir, seperti Denjaka atau Detasemen Jala Mengkara dan Taifib atau Batalion Intai Amfibi.
Nah, tak hanya persenjataan api ringan, Korps Marinir Indonesia memiliki kelengkapan alutsista yang sangat beragam, mulai dari tank amfibi PT-76, beberapa jenis rampur dan APC amfibi seperti BMP-3F asal Rusia, dan kendaraan serbu amfibi LVTP-7A1, hingga berbagai jenis kendaraan taktis dan pendukung yang tak bisa admin sebutkan satu persatu di video ini. Namun, tak hanya itu, satuan yang saat ini dikomandoi oleh Mayor Jenderal Andy Supardi ini juga telah mengoperasikan beragam senjata artileri. Tak hanya meriam ataupun kanon anti pesawat, namun juga peluncur roket multiple seperti Type 90B buatan Tiongkok dan RM70 buatan Republik Ceko yang memiliki jarak tembak hingga 40 km. Korps Marinir Indonesia juga pernah melakukan beberapa kali latihan bersama dengan marinir negara lain seperti Amerika Serikat, Thailand, dan Filipina. Jadi, itulah dia 5 Korps Marinir terkuat di Asia Tenggara menurut si 5. Nah, tonton juga video yang satu ini untuk pasukan terkuat lainnya. Kalau kamu punya info tambahan, pendapat sendiri, atau punya ide untuk video baru, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa kasih like, share seperti biasa. Terima kasih banyak karena telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.